Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nusrini Rahman Nasir, SKED, peserta Latsar CPNS, Angkatan 11 Pemerintahan Kabupaten Mamuju tahun 2022. Hari ini saya akan membahas tentang materi kolaboratif, di mana materi kolaboratif ini merupakan salah satu dari nilai dasar ASN yang harus kita miliki, yaitu salah satu dari poin berakhlak. Nah, pada hari ini saya akan bahas tentang lebih kerucut tentang kolaborasi pemerintahan. Jadi, kolaborasi pemerintahan ini merupakan sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaboratif governance ini mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan tata kelola kolaboratif serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan sinergi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Ini menurut Davis LT L. Rehema M. White pada tahun 2012. Jadi di mana collaborative governance ini mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik untuk menciptakan jadi pendekatannya itu pengambilan keputusannya berupa kolaboratif, aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tujuan dan sumber daya. Jadi ada 6 kriteria penting untuk bisa terjadinya kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Peserta, yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Peserta terlibat langsung dan pengambilan keputusan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Nah, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Jadi ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi, yaitu mengidentifikasikan permasalahan dan peluang. Kemudian kita harus merencanakan aksi kolaborasi dan mendiskusikan strategi untuk yang mempengaruhinya. Jadi model collaborative governance ini merupakan antara desain kelembagaan, dia merupakan kepercayaan kita harus membangun kepercayaan face to face, dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengambilan outcome. Antara desain kelembagaan yang salah satunya proses transparansi, serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi faktor kolaborasi yang diharapkan, penghasilan outcome yang diharapkan. Ini untuk kolaborasi pemerintahan. Nah, setelah itu ada untuk kolaborasi juga ini ada faktor yang dapat menghambat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari kolaborasi antar lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama faktor kepercayaan. Yang kedua, faktor pembagian kekuasaan. Jadi penting faktor ini untuk mempengaruhi keberhasilan dari kolaborasi antar organisasi pemerintahan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi bagaimana kerjasama ini yang akan terjalin. Terus strategi manajemen dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Namun, ada juga faktor yang dapat menghambat kolaborasi antara organisasi pemerintahan. Salah satunya karena ketidakjelasan batasan masalah, karena perbedaan pemahaman dan kesepakatan kolaborasi. Karena kita tahu kalau kolaborasi dalam pemerintahan itu antar lembaga atau antar organisasi, di mana setiap organisasi memiliki pemahaman tersendiri. Jadi merupakan salah satu faktor yang menghambat menghambat kolaborasi antar pemerintah itu, antar organisasi pemerintah itu karena perbedaan pemahaman antar organisasi. Dan yang paling penting itu karena tidak adanya dasar hukum kolaborasinya itu tidak jelas. Jadi itu membuat kolaborasinya itu agak mengambang. Jadi
Jadi YOG ini, kita bahas lagi YOG atau Wall of Government. YOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. YOG ini juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa harus YOG? Karena faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program, pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Nah, faktor-faktor internal ini dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektor sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Khususnya di Indonesia sendiri, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat ini bentuk latar belakang ini mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Jadi mendorong adanya perbedaan. Terus, tapi YOG ini memiliki manfaat. Manfaatnya yaitu efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, koherensi kebijakan, biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, waktu penyelesaian layanan tertentu. Jadi keuntungan dari YOG ini dia berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh sektoral secara masing-masing. Jadi kalau adanya kolaboratif ini, adanya YOG ini bisa outcome-nya ini bisa lebih baik dibanding organisasi pemerintahan ini bekerja masing-masing di masing-masing sektornya. Terus ada boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi, lintas sektor. Kemudian YOG ini membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks karena banyaknya organisasi, banyak lintas sektor ini bisa saling membackup satu sama lain. Terus YOG ini mendorong pencegahan terjadinya masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Untuk bentuk-bentuk dari YOG itu ada integrating service delivery, merupakan proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi. Jadi pemerintah horizontal dan berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Integrating dan rebalancing governance, kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris contohnya. Terus culture change, konsep-konsep sosial perekat budaya organisasi. Jadi untuk prakteknya sendiri, YOG ini penguatan koordinasi antar lembaga. Ya, kemudian membentuk lembaga koordinasi khusus, membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Nah, untuk kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintahan, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah adalah faktor kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antar entitas publik. Jadi dibutuhkannya. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Astari dan kawan-kawan tahun 2019 ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintahan. Yaitu merupakan contohnya salah satu kolaborasi pemerintahan yang diteliti yaitu penertiban moda transportasi di Kota Makassar contohnya. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kolaborasi mengalami beberapa hambatan karena ketidakjelasan batasan masalah
karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasinya juga tidak jelas, sama seperti yang tadi. Pada dasarnya kolaborasi antar organisasi pemerintahan ini sangat sangat baik, sangat mendukung. Namun akan ada faktor yang menghambat karena ketidakjelasan dasar hukumnya, kemudian adanya perbedaan pemahaman antar organisasi, antar lembaga. Jadi perbedaan pemahaman, perbedaan pemahaman dari antar lembaga ini yang bisa menghambat proses kolaborasi tersebut untuk mencapai tujuannya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kolaborasi merupakan nilai dasar yang harus dimiliki oleh CPNS. Jadi sebagai ASN muda diharapkan nantinya bisa menjadi agen perubahan yang dapat mewujudkan harapan tersebut. Nah, melalui pendekatan YOG ini telah berhasil diterapkan di berbagai negara. Jadi diharapkan YOG ini, kolaborasi antara lembaga ini bisa juga berhasil di Indonesia. Jadi semua ASN kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah akan bekerja sama dengan satu tujuan, yaitu kemajuan bangsa dan negara. Jadi gunanya kolaborasi ini untuk saling bersinergis untuk bisa satu tujuannya untuk keberhasilan bangsa dan negara, untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi fungsi dari kolaborasi itu untuk saling menguatkan antar lembaga pemerintahan. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.